Yang rahmati Allah, monggo kepada Ustaz Asban, waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad al-mukarram barokiyai wa ustaz ustadzah wa rabbi murabbiyah sadaya hadirat yang dirahmati Allah. Kita langsung pada pembahasan intri. Ada istilah surga keluarga, kan ada riwayat baiti jannati, rumahku itu surga. Kalau nggak harmonis nanti baiti nari, rumahku itu neraka, panas gitu, kayak jualan pertalit, bensin, gampang kompor. Jadi yang perlu kita pertajam itu suasana kegerabakan, freezer. Tinggalnya di gunung tapi hatinya jadi kompor, kan salah. Nah, ini akan membahas tema pertama tentang makna surga dan keluarga. Surga itu sudah terasa sebelum kita masuk. Jadi silakan buka kulkas, tangannya taruh, itu sudah dingin. Surga itu sudah dekat sekali dan dingin rasanya. Orang kok gampang panas berarti bukan dekat kulkas tapi kompor. Kompor itu nar itu neraka. Makanya kata Nabi, kalau marah tolong berwudu. Ya, marah api, wudu itu air. Maka ibu-ibu yang kalau marah boleh tapi wudu dulu, sholat dulu duha 8 rakaat, terus wiridan dulu la ilaha illallah 1000 kali. Baru boleh marah. Boleh marah juga syaratnya gampang. Tidak jual dengan rapi setiap Ahad pagi jam 8 sampai jam 9. Marahnya cukup seminggu sekali, tapi konsisten jam 8 sampai jam 9 saja. Yang lain itu berarti di luar jadwal, nggak boleh. Kalau marahnya Senin, bukan jadwalnya, nunggu hari Ahad berikutnya. Itu marah yang konsisten. Sakit betul ibu? Insya Allah sakit ibu. Kita pernah membahas keluarga adalah kata usra. Kan kita pernah mendengar usra itu tawanan ternyata. Asir itu orang yang tertawan. Berarti suami menawan, walaupun sebenarnya nggak menawan juga. Menawan itu berarti pandangannya fokus. Suami menawan istri, istri menawan suami, namanya usra. Ailah juga keluarga, itu artinya menanggung. Suami menanggung kekurangan istri, istri menanggung kekurangan suami, itu ailah. Ada juga kalimat apa ini dalam keluarga itu bait. Bait itu artinya tempat menginap. Berarti kalau suami istri kok tidurnya jauh-jauhan, itu bukan suami istri. Maka kalau bisa di rumah itu nggak usah banyak kamar, cukup 3, suami istri, anak laki-laki, anak perempuan. Kalau kamarnya banyak, marah nanti nyari kamar yang lain kosong dikunci kan gitu. Kalau kamarnya satu kan insya Allah nggak bisa kemana-mana. Ketemu lagi, ketemu itu paling enak. Itu baik itu artinya menginap. Suami istri yang hebat itu tiap malam, tiap hari ketemu, walaupun fisiknya berjauhan, mental ketemu. Kan sering istri kan WA, sudah makan, itu dalam rangka baik, ada penginapan bersama. Belum, ya sudah makan sana. Saya kira disiapin. Itu istri yang hebat tuh. Ini mau zuhur, WA suaminya, ya sudah makan belum? Kalau tumben yang ternyata bukan sayang, eyang. Karena sudah sepuh ya, eyang. Kalau yang masih SMA, S1 itu masih sayang namanya. Kalau sudah kepala 5 itu bukan sayang lagi, eyang. Pak Junet nih eyang. Ada kemudian ada istilah lagi asyirah.
Asyira itu artinya asyara asyuru ma'asyara, saling interaksi. Maka kan sering psikolog mengatakan inti sakinah itu guyon. Sering guyon itu sakinah. Kok suaminya serius, hormat Pak, apakah makanan pagi sudah siap? Siap bos, silakan dimakan. Serius banget, suami kayak gitu tuh kaku. Istri yang hebat itu membuat suaminya tertawa-tawa setiap hari. Walaupun nggak punya duit, klik-klikin saja. Nggak penting duit itu, yang penting itu tertawanya. Coba itu ada apa? Kompor, ada wajan, ada sudel. Istrinya goreng tahu, suaminya megang sudel tarik-tarik. Kita ayun kehidupan bersama-sama itu lebih mahal daripada tahunya sendiri. Tahu gosok nggak masalah, yang penting hatinya jangan gosok. Tolong nanti habis acara ini makan dulang-dulangan, suap-suapan. Kalau ada makanan, kadang ada suami istri nggak punya makanan ya sudah puasa. Insya Allah bukannya air putih lebih sehat malah. Aliran putih ya, buka air putih, sahur air putih, itu aliran putih. Itu yang disebut asyirah. Jadi wa'asyiruhunna bil ma'ruf itu muasyarah, kalau bahasa bebasnya itu interaksi. Muasyarah. Ada suami istri serumah tapi jarang nyapa. Itu kaku sekali. Di dapur guyon, di jemuran guyon, di kasur guyon, di ruang tamu guyon, di mobil, di motor jiwit-jiwitan. Silakan yang masih naik motor, kesempatan harmonisasi. Cubit perut suaminya yang gendut tebal itu, insya Allah nggak terasa lagi. Dipeluk, apalagi satu mantel bersama. Wah, indah sekali. Nggak ada di tempat lain. Ini coba jenengan nanti kan gerimis-gerimis, adanya satu mantel apa ini, saya nggak apa-apa mas. Itu yang naik helikopter ngiri, kok bisa ya orang gerapak begitu cintanya, padahal nggak pakai soge juga, nggak pakai apa ini go internasional juga. Kebahagiaan itu dari inner journey-nya, perjalanan dalam, yaitu moral dan spiritual. Kalau yang sifat gunung apa ini andong itu sifatnya eksternal, belum tentu bahagia. Tapi yang bahagia, pasti bahagia itu di dalam batin kita. Coba yang tadi pagi sudah mencium istrinya siapa? Lupa. Mau di kamar mandi terus kok nggak mau dicium, harus dicium, dipaksa. Ibu-ibu yang sudah mencium suaminya kayak alhamdulillah, untuk ibu-ibu setia sekali. Yang sudah nyuapin istrinya atau suaminya enggak, disuapin ditulang. Paling enggak itu kopi diserumputin. Ayo mas, silakan mas. Loh, kok pahit deh? Yang penting sudah manis dalam hati. Aku kan manis. Rupanya Bapak Ibu kenikmatan batin lebih utama daripada materi. Nanti orang sakit fisik itu biasanya dari mind, thinking, overthinking, overmind. Kemudian pikiran stres itu dari soul, dari batin, batinnya keruh, pikirannya buruk juga. Maka aktivitas kita itu kayak begini, tandanya thinkingnya bagus. Ngadakan bedah buku itu thinkingnya bagus. Tapi ayo makan-makan yuk, itu thinkingnya kuliner, pikirannya. Kira-kira kalau meeting begini nggak ada snacknya gimana Bu? Nggak enak ya Bu. Seharusnya kalau meeting nggak ada bukunya itu gersang, itu berarti akalnya sehat. Tapi nggak ada buku nggak apa-apa. Yang penting dengerin sambil makan-makan terus senden-senden selesai dulu. Itu berarti masih budaya kuliner, bukan budaya intelektual sama spiritual. Kenikmatan tertinggi keluarga kita itu bukan materi, kayak begini materi semua. Kalau bertengkar bubar semua. Mobil mewah bertengkar itu nggak ada artinya. Kenikmatan tertinggi dalam Islam spiritual, terendah material.
Material itu ya seksual, uang, ketampanan, kecantikan itu paling rendah. Kalau dikejar pasti lari. Ya ada materi dikejar dapat nggak? Kalau dapat pun kurang banyak mesti. Coba jangan punya target 1 miliar, dapat 1 miliar, kawannya dapat 5 miliar, ya kecewa. Padahal 1 miliar. Coba orang kampung yang penting hari ini sambil godong singkong terus sama simbah digubuk tertawa guyu bareng. Nikmat mana itu dengan yang dapat 5 miliar tapi hatinya kering. Berarti tertinggi spiritual, bawahnya moral, bawahnya intelektual, bawahnya lagi mental, paling rendah material. Maka kalau berdiri begini, yang paling rendah adalah seksual. Ini perut, bawahnya itu kemaluan. Perut itu makan minum, kemaluan seksual. Tetapi Allah berfirman, fa'lam, intelektual, annahu la ilaha illallah, spiritual. Maka kalau kita itu mengutamakan material, mengingkari anatomi tubuh kita, ilmu, tapi kenapa jalannya dibalik? Material dulu diutamakan tentang material seksual, sifatnya kehewanan. Jika kita belajar dari sini, kenikmatan abadi itu walaupun kita sudah mati, itu intelektual, moral, spiritual, mental. Tapi yang sifatnya material bubar semua. Seandainya kita kaya raya, meninggal, itu hartanya jadi warisan, bubar semua. Tapi yang dikenal contoh para ulama dulu kayak Imam Nawawi, kitabnya Riyadhus Shalihin terkenal. Syarah Muslim terkenal, Imam Bukhari, hadis Bukhari terkenal, hadis Muslim terkenal. Terkenalnya itu ilmu abadi sama kesolehan. Hasan Basri soleh sekali. Kalau baca Al-Quran sampai subuh Hasan Basri. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Fa in ta'uddu ni'matallahi tusuha. Itu Imam Hasan Basri sampai subuh ulang-ulang satu ayat. Kalau kalian menghitung nikmat Allah nggak akan pernah bisa. Yang kita lihat masih kekurangan. Padahal Allah itu banyak kelebihannya. Itu yang disebut term yang keempat ya. Setelah ada usra, ada ailah, ada baik, ada juga namanya asyirah. Asyirah itu berarti orang yang sering komunikasi. Maka biasanya para pakar keluarga itu intinya komunikasi. Jadi bapak-bapak ini tidak punya rahasia password HP, nggak punya untuk istri. Sampai password e-banking bebas diambil istri, nggak apa-apa, wong nggak ada saldonya. Bebas, nggak ada rahasia. Sampai yang kita WA, siapa tahu semua, nggak ada yang dirahasiakan. Kalau masih ada yang password suaminya nggak tahu, istrinya nggak tahu, itu belum asyirah. Asyirah itu nomor password ATM-nya istri kita tahu, sehingga kalau meninggal nggak repot-repot, tinggal ditransfer ya saldo kita, sudah beres, nggak usah urusan pak, sudah selesai. Kalau ada saldonya. Kita kan banyak ATM-nya, ada saldonya. Padahal substansial itu saldonya, bukan ATM-nya. Di dompet jenengan kan ada BRI, BNI, BSI, ada juga muamalat, 4 ATM, tapi saldonya selalu hari raya. Mohon maaf. Jadi terkesan hari raya terus, minta maaf. Kalau kita mau membayar itu pakai e-banking itu selalu minta maaf. Mohon maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Jawab aja, ya saya maafkan. Memang ATM sering minta maaf ke kita. Yang salah ATM-nya. Kita selalu dimintai maaf, berarti suasana hari raya. Yang kedua, kata keluarga sepadan Arab ahlun juga. Yang kelemnya berarti ahlun. Ahlun itu artinya begini, dia sudah pakar, maka jangan menikah kalau belum bisa menaklukkan hawa nafsunya, pasti bertengkar. Bung yang sudah menaklukkan hawa nafsunya aja bertengkar, cuma punya rim. Orang yang bisa menaklukkan nafsunya berkeluarga itu punya rimnya, nggak tegas terus.
Tapi mohon maaf, masih muda sekali, SMA, nikah. Itu nggak apa-apa, memang nganten baru itu dunia milik kita berdua. Tapi kalau sudah setahun 2 tahun itu sudah nggak punya apa-apa. Bahkan yang nikah lama aja yang dulu nyanyi, dunia ini milik kita berdua, nggak punya apa-apa juga. Jadi yang perlu dipersiapkan itu dan keluarga tentang pengelolaan mentalnya. Maka kalau ada bapak marah-marah pada istrinya, siapkan dompet yang tebal. Bilang istrinya begini, my darling, ini ada duit untuk kamu. Berapa my love? Itu 1 juta. Duh, kenapa ini? Karena saya lagi marah-marah. Itu suami yang soleh. Bisa mboten? Praktekin, Anda wali daya minimal. Ibu-ibu kalau dimarah gini, siapkan jahe panas, susu panas, teh panas, siapin. Oh, tumben yang ada apa? Lagi marah, pakai panjang, mat arid lisukun, marah. Kata suaminya sama. Itu dua-duanya ahli surga. Tidak ada yang bisa cepat memasukkan surga kecuali orang menekluk marahnya itu. Wal kadhiminal ghaidh. Kalau marah keluar-keluar di Facebook, internet marah-marah, kenapa begini? Itu gampang, itu sifat kehewanan, sabuiyah, bahimiyah. Kita punya sifat namanya ada rububiyah, ilahiyah, ubudiyah, malakiyah. Yang perlu dibuang setonnya, bahimiyah, sabuiyah, yang suka marah-marah itu. Jadi ibu-ibu kalau marah, outputnya itu positif. Rumah makin bersih. Kok dipel segala? Biasa lagi marah. Kok sudah disetrika semua? Lagi marah. Jadi meluapkan energi kemarahannya melalui produktivitas. Bikin kue yang banyak lagi ke tetangga semua. Kok tumben tasakuran gara-gara bisa menaklukkan hawa nafsu. Maka kata Nabi, laisa syadid bisur'ah. Orang hebat itu bukan yang ototnya kekal, kaosnya lengket-lengket kayak celana pensil, bukan. Orang hebat adalah orang yang bisa menaklukkan marahnya. Itu hebat sekali. Mohon dicoba nggih, Pak. Kalau lagi marah cium istrinya 33 kali. Kau tumben lagi marah. Itu pahalanya dua kali lipat, melawan nafsu dan kebaikan. Kalau kita bahagia mencium, pahalanya 1. Berarti marah itu nikmat ya, nikmat, melipatkan pahala bagi yang bisa menaklukkan. Kalau nggak bisa menaklukkan jangan coba-coba. Jadi kemarahan itu nikmat Allah dalam rangka kelipatan pahala. Maka Nabi itu gampang gak marah. Ketawa Nabi, mukanya merah dan dia diam. Nabi itu kuncinya ini. Beda dengan kita, marah langsung pasang status, kok begini ya? Ada apa Bu? Ya Allah subhanallah, ada yang kayak begini. Kalau tahu begini kenapa kita bertemu? Gitu. Ada yang komentar, ya Allah sabar ya Bu, gitu. Itu ibu-ibu yang mentalnya rendah sekali. Orang yang hebat itu kalau lagi marah itu diam, itu level paling biasa. Kalau mau level tinggi, marah nanti pembalasannya malah baik. Ada ulama itu emosi marah, malah membaca buku banyak dan menulis. Kenapa semangat mengungkapkan rasa marahnya dengan banyak membaca? Bukan banyak ke warung makan mie ayam. Bukan. Kalau kambing marah-marah banyak makan. Kalau manusia marah banyak baca, banyak ibadah. Maka kata Nabi, kalau Nabi marah gampang. Idza hazabahul amru sholla. Nabi itu kalau kecewa, stres, dia ngambil wudhu sholat. Coba kita kalau stres banget kemana Bu? Ke warung. Kalau Nabi itu katanya idza hazabahul amru, kalau kena masalah Nabi itu
dia malah sholat. Kalau dalam al-fijr malah wala karena alamu anak kaya jiku sadru kami mayakul basabi bihamdi wa kuminas sajid wa hudur hatta ya yakin. Malah Nabi ibadah banyak-banyak nggak pas. Maka kalau ada di antara kader-kader dakwah itu kok banyak diamnya, dia lagi walkal bimin al-ghaidon. Nah, saya sudah paham itu Pak. Wah, ini ngerim lagi ngerim. Jangan digas lagi. Cakram pakai cakram. Itu betul. Ahli surga yang begitu. Itu yang kedua. Maka di dalam ayat surat Hud itu unik. Wa nadanu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa innahu ataqal haqq wa anta ahkamul hakim. Kata Nabi Nuh, Kan'an itu anak saya. Tapi jawabannya Allah ini unik. Kalau ya Nuh, innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu shalih. Kan'an itu amalan yang tidak baik, bukan keluarga kamu. Ada keluarga biologis, anak yang kita lahirkan, ada keluarga ideologis, anak yang satu keyakinan dengan kita. Walaupun itu anak angkat, anak yatim, anak tetangga, anak didik. Yang menjadi konsentrasi kita adalah karena Rabbayani Shaghir, ada tarbiyah pendidikannya itu. Maka bisa jadi mohon maaf tidak punya putra tapi ngambil ponakan, punya santri, punya murid, itu anak ideologis. Tapi kalau punya anak biologis, anaknya nggak dididik, nggak tahu agama, itu bukan anak, bukan anak yang sebenarnya, hanya biologis saja. Biologis mentok yang mendok sama, kucing yang mana kalau sekali ngeden kan gitu, bahkan limo. Dengan kalah dengan kucing, kucing sekali itu 5, kita 1, itu pun nggak bisa lari-lari. Kucing baru lahir langsung jalan-jalan, walking. Cempe baru lahir langsung ke mall, bukan Mulyono ya. Itu pedek baru keluar itu langsung punya gigi utuh dan jalan-jalan, nggak usah ditimang-timang 9 bulan kelamaan. Kita itu kalah dengan hewan, kekuatan fisiknya. Tapi sehebat hewan apapun tidak bisa belajar. Tidak bisa belajar. Coba kasih ayam buku, ayam silakan baca. Tadi ide dipajang di kandangnya nggak dibaca. Maka siapa punya buku kok dipajang doang berarti ayam juga. Jadi perintahnya Iqra, bukan memiliki buku. Perintahnya itu Iqra dan waktu menulis. Bukan perintah memiliki buku, kan banyak orang suka beli buku tapi nggak dibaca. Itu ada di grup itu jualan tafsir Ibnu Katsir. Dia bilang, siapa mau beli buku tafsir Ibnu Katsir? Masih utuh loh, belum dibaca, masih plastiknya juga belum dibuka. Ayo obrol murah-murah. Saya dengan istri saya, orang ini keterlaluan sekali. Beli buku nggak dibaca malah dijual lagi. Itu mohon anaknya baca surat Al-Jumu'ah tersinggung. Kama salil khimari yahmilu asfaro, kayak keledai. Ada kisahnya Bunda Was, siapa bisa membuat keledai membaca? Gampang sama Bunda Was, kasih hadiah banyak sama raja. Setiap lembaran dikasih Bunda Was gandum, ada gandumnya. Jadi keledainya bisa gini. Terus rajanya protes. Itu kan baru bisa buka kertas, nggak bisa baca. Loh, memang membacanya keledai ya begitu saja ya. Kan tidak jelas beda dengan manusia, tetap tadi ya. Abu Nawas itu cerdas. Alhamdulillah, supaya kita tidak seperti keledai, membaca buku. Kalau pagi-pagi sudah sarapan, kucing ya sarapan, pitik ya sarapan, mentok ya sarapan. Tapi nggak ada pitik baca buku, nggak ada pitik sholat suruh tak suruh dulu, nggak ada. Yang ada itu pitik itu langsung ngopi pagi-pagi terus merokok, dia pitik. Tapi kalau pitik baca buku nggak ada. Kalau wedhus baca buku ada malah. Sondosip itu, sondosip baca buku, punya perpustakaan juga. Sondosip. Tapi Rasulullah, ini keunikan manusia. Maka proposalnya Nabi Nuh itu begini.
Kan'an itu anak saya. Kata Allah, bukan. Berarti ada anak biologis, anak ideologis. Yang dimaksud Allah itu malah anak ideologis. Maka siapa baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kata para ulama, semua umat Muhammad, orang soleh, orang mukmin sejak Nabi Adam sampai kiamat itu keluarga Nabi Muhammad. Berarti kalau ada orang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita ikut didoakan. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Nah, itu keluarga ideologis. Jadi jangan membatasi keluarga itu hanya ikatan biologis. Yang biologis itu nggak lama, paling kumpul hari raya, pulang masing-masing, nggak ada ikatan lagi. Itu pun di rumahnya nenek, rumahnya ibu kita itu pada main HP sendiri-sendiri. Dekat secara fisika, tapi mentalnya jauh. Artinya dimaksud adalah kedekatan mental, bukan kedekatan fisikal. Suami boleh jauh, kerja di Jepang boleh, kerja di Qatar boleh, tetapi mentalnya berdekatan, selalu dekat. Selalu membayangkan istrinya lagi masak untuk dirinya. Dia tidak berani neko-neko karena lihat tembok ingat istri, lihat karpet ingat istri, lihat sound system ingat istri, semuanya lihat sandal ingat istri, lihat WC ingat istri, semuanya istri. Di situ bahagianya namanya kedekatan mental. Belum tentu orang yang sekeluarga berdekatan fisik, mentalnya jarang. Maka tolong kalau lagi dirancang suami istri, HP-nya dibuang dulu, dilempar, saya tangkap. Kalau bapak-bapak kerja jam 4 pulang, tolong pertama kali yang dicium istrinya. Cium, ini 3 kali. Ini 3 kali. Terus kaki suaminya masukkan ember, isi air hangat. Kang Mas pasti capek. Kok tahu sekali ya, habis parenting. Terus ini airnya sudah hangat, tak kasih garam biar capek-capeknya hilang. Kalau kurang pedes tambah lombok, nanti bisa dikikil. Jadi humor itu kunci utama. Nabi itu kalau hadisnya begini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abhakan nasi bi ahlihi. Atau dalam riwayat wabisibyan, Nabi itu paling humoris dengan istrinya dan anak kecil. Nabi itu orang yang jelas surganya humoris, dengan jelas surganya bersengut. Nabi itu jelas surganya dengan istrinya canda, humoris gitu, lari kejar-kejar gitu, lomba lari, coba lomba lari naik gunung, gitu. Jatuh bersama di selokan, cerita cinta selokan. Nabi itu katanya dalam riwayat itu paling humoris dengan istrinya. Maka malulah kita surganya nggak jelas kok cemberut. Nabi yang jelas surganya senyum, humoris. Kalau marah kecewa ya Nabi diam, wudu, sholat, nggak pernah pasang status. Kenapa begini dia? Nggak ada gitu. Itu ada orang istri pasang status di Facebook itu, marah-marah. Ada juga bapak-bapak marah-marah gara-gara di PHK dari perusahaan. Akhirnya perusahaannya nggak terima, bapak-bapak yang posting di penjara. Itu ada orang Jogja yang nggak tahu etika dalam bermedsos, ya, menjelek-jelekan perusahaan. Begitu juga sebenarnya rumah tangga itu diawali dari rumah diri. Ini kan satu badan, tapi dirinya banyak sekali. Ada diri kesetanan, ada diri egoisme, ada diri kehewanan, ada diri kemalaikatan, ada diri sifat-sifat ketuhanan. Itu banyak sekali dalam diri kita. Jadi sebenarnya kita itu gak sendiri. Maka orang soleh itu nggak pernah merasa sendiri, nggak pernah, ada Allah gitu. Bahkan dia bisa dialog dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, keluarga itu sketsa mini surga di dunia. Kemudian situasi surga di sana bisa tergambar secara kasat mata dalam surga keluarga. Keluarga bahagia itu surga yang disegerakan. Maka jangan coba sholat zuhur nanti,
Allahu Akbar. Ketika Assalamualaikum warahmatullah, lihat anaknya itu surga. Bagi Allah, anakku jadi makmum. Kalau maknya juga Assalamualaikum, imamnya anakku, langsung meneteskan air mata. Itu kebahagiaan disegerakan. Anaknya jadi imam sholat. Jangan bangga kalau jadi artis dangdut. Bangga jadi imam sholat itu. Coba ketika majelis taklim anaknya ikut, terus ketika ke masjid anaknya terlihat, istrinya terlihat, itu surga yang disegerakan. Maka istri hebat itu ngajak ke majelis taklim, ke kuburan, ke yatim piatu, bukan ke mall, bukan ke rumah makan, ngajaknya ke perpustakaan. Ayah, ayo ke perpustakaan, itu istri yang hebat. Siapa yang pekan ini ngajak suaminya ke perpustakaan? Siapa yang pekan ini ngajak suaminya ke mie ayam? Berarti levelnya masih materialistis, bukan akademis, apalagi religius belum. Jadi ajak suaminya, Mas, ayo ke makam Mbah, itu religi. Ayo bahagia lihat makam kawan-kawan kita yang telah mendahului kita. Itu tamasa yang sebenarnya. Kok tamasa ke pantai, wis kepanasan, banyune asin, tuku oleh-oleh yo larang, nyewa payung yo larang, kursi yo larang, masuk WC bayar. Gitu kok refreshing, tambah stres kok bayar. Tahu refreshing sebenarnya masjid, kipas gratis, banyu keran gratis, WC gratis, pulang sandal baru. Coba apa nggak bahagia? Rupanya orang itu kadang salah mencari kebahagiaan. Itu ada orang lihat saya, Ustaz Nasolbi, Ustaz Kasban, ayo ikut mancing-mancing. Sorry lah, hidup saya bukan untuk mancing. Kurang ajar Ustaz diajak mancing. Ada juga Ustaz, ayo goes-goes. Kurang ajar aja Ustaz goes-goes. Pekerjaan bukan masalah halal dan haram. Priority hari ini minimal 100 halaman baca sehingga wawasan luas. Ada juga yang bilang gini, Ustaz Kasban ikut saya ke Solo. Ngapain Mbak? Lihat Masjid Zaid, masjid yang megah dari Arab. Masjid ada di dalam hatiku, nggak perlu jauh-jauh ke sana. Nampono yang bayar, parkir yang bayar. Mendingan masjid kampung gratis semua. Pulang-pulang dapat kotak amal yang hampir masjid. Hitung duit di rumah. Apa susahnya bahagia itu? Bahagia itu nggak perlu pindah tempat, tapi pindah mental. Diganti. Pensikapan terhadap realita, bukan instrumen. Instrumen itu bisa buruk tapi penanggapannya positif. Berarti reseptornya yang penting, bukan fenomenanya. Bukan. Mohon maaf, mungkin ada yang suaminya meninggal atau istrinya meninggal. Itu jenengan sudah jelas statusnya kayak Siti Maryam toh, tidak punya suami. Sabar sekali. Nyari totolan gorengan dewe, merawat anak dewe. Kata Nabi, ana wa mra'atun saf'a kahataini fil jannah. Saya bersama janda-janda yang susah itu di surga. Berarti enak nggak jadi janda susah? Itu pensikapan. Bukan masalah aku kok nasibku nelongso gini kok baru nikah sebentar ditinggal wafat anak cilik-cilik bisa mbok yo ninggali warisan 1 triliun malah ninggalin anak akeh cilik-cilik. Kata Nabi, janda yang hidupnya susah itu nanti bersama Nabi. Berarti eca mboten dados rondo. Itu pensikapannya. Begitu juga bapak mungkin yang ditinggal wafat istrinya, jangan takut dong. Nabi Isa nggak punya istri, Nabi Yahya juga nggak punya istri, Ibnu Taimiyah juga nggak punya istri, Imam Tabari juga nggak punya istri, terus Said Qutb juga nggak punya istri, banyak Abu Bakar Ar-Razi, banyak ulama yang nggak beristri, biasa-biasa saja, nggak sampai menyanyi apa artinya malam minggu. Tidak pernah dia gelisah karena dia tahu kebahagiaan itu di dalam, bukan dari instrumen luar. Instrumen luar itu pendukung saja,
Tapi nggak menentukan. Jadi kalau ada orang susah itu sebenarnya telah meng-ACC pikiran negatifnya masuk. Coba nggak usah di-ACC. Coba saya kasih kisah begini Bu. Bu, ada kisah lucu Bu. Kisahnya ada orang ke warung bilang, Bu, minum teh Bu, gitu. Akhirnya penjualnya membawakan teh tanpa air. Loh, kok nggak ada air? Katanya teh. Gitu. Ya harus ada air. Oh, itu namanya air teh. Oh ya Bu, air teh. Loh, kok nggak manis? Katanya air teh, nggak gula. Nah itu. Kemudian Bu, mie ayam. Ayamnya dipisah nggak sama mie-nya? Ya dicampur saja. Oh nggak bisa, nanti ayamnya makan mie. Itu cerita pertama, pasti tertawa. Bagi yang tertawa, bagi yang susah, nggak guyu, biar susah. Sekarang kisah kedua, ada orang ke warung minta kopi, dikasih kopi tanpa air. Sudah nggak tertawa, karena wis tahu kan. Ada juga yang minta mie ayam, kemudian Bu, mie ayamnya dipisah, ayamnya sama mie. Ya tertawa karena sudah tahu. Kenapa sih cerita lucu yang diulang-ulang nggak tertawa lagi? Tadi kenapa cerita kesusahan, musibah yang diulang-ulang susah terus, kenapa? Seharusnya wis tahu kan. Itu kan nggak objektif kita. Kita menghadapi kisah kebahagiaan, wis tahu. Tapi kalau kisah penderitaan diulang-ulang, aduh aku sakit gigi. Hari ini, besok, aduh aku masih sakit gigi. Seharusnya besok bilang, wis tahu. Seharusnya gitu. Itu kan mentalitas, seharusnya gitu. Itu objektif. Bukan yang enak-enak, katanya wis tahu. Kalau nggak enak, aduh apa ya obatnya ini, ambeien gitu. Ambeien. Terus besok masih ambeien, aduh masih ambeien. Seharusnya besok bilang, wis tahu. Seharusnya gitu. Sudah pengalaman. Seharusnya mentalitasnya begitu, nggak mengeluh terus, karena udah pernah. Jadi dikasih 5 cerita 2 kali juga katanya wis tahu. Tapi kalau dikasih masalah nggak bilang wis tahu, malah wis tempe. Nyambung Ibu? Alhamdulillah, level profesor. Maka ada koneksitas antara partikel ilmu penting sekali. Contoh gini, jadi kita berdoa, bijud ini ilmu, itu, ini ilmu botol, bijud ilmu snack, bijud ilmu cangkir, bijud ilmu meja, warzuqni fahma komunitas, struktural bangunan ini ada semuanya. Maka yang bikin ribut di dunia itu orang yang ilmu tadi, ilmu botol saja, ilmu cangkir saja. Yang dimaksud Allah itu warzuqni fahma. Fahma itu struktur bangunan utuh. Maka penting sekali orang menikahkan antara partikel-partikel keilmuan. Yang nggak bisa menikahkan biasanya ribut. Kayak begini kan, tanggal 25 Desember yang mesti ribut, diulang lagi. Nanti mengucapkan tahun baru ribut lagi. Terus ulang tahun nyumet lilir ribut lagi. Tahu itu isunya tidak naik tapi muter-muter, sirkuler, tidak linear ke atas, tapi muter-muter. Yang keempat, Bapak Ibu, saat orang sering membicarakan sesuatu itu berarti nilai dirinya. Jika kita setiap saat aktivitas mengarah kepada tema surga, baik tersurat maupun tersirat, maka memang kita ada porsi besar untuk surga. Jadi realita itu adalah yang ada dalam batin kita. Coba kalau orang pikirannya itu pikirannya negatif, lihat tulisan yang mirip itu masih nilainya negatif.
Coba ibu yang lagi butuh duit gitu, lagi dijanjikan duit sama kawannya, saya bayar hari ini ya jam 12 saya tunggu di pasar Gerabak. Ada tulisan IT, itu terbayang bacanya duit, bacanya duit. Itu kan terbawa sekali. Jangan juga kalau lagi senang dengan orang, apalah warna merah, warna biru, warna hijau, ada kata-kata RA, RU, itu sudah bayangannya ke sana, padahal tulisannya enggak itu. Maka tolong jangan menjawab WA kalau lagi marah. Sebabnya itu disalahpahami. Ada orang itu lagi marah gara-gara WA begini. Saya bahasa Jawa Timur mau sarang Jombang. Saya WA-nya begini. Wong jenenge enggak duwe karep gitu. Gimana lagi? Jenenge itu dibaca bahasa Magelang, jenengan. Aduh, marah-marah ini. Ustaz kok ngomong begitu? Ngomong apa? Ya Allah, mohon maaf, saya jadi orang Jawa Timur. Wong jenenge enggak duwe karep. Yang namanya nggak punya tekad kuat kan bahasa Jawa Timur dibaca Magelangan. Wong jenengan nggak duwe kan, aduh langsung marah bapak ini. Saya jelaskan, mohon maaf, saya nggak bermaksud jenengan ya. Ini bahasa Jawa Timur, jenengi itu arane atau namanya bahasa. Wah, bahaya sekali bahasa tulis itu, nggak punya intonasi, nggak punya mimik. Maka lagi marah jangan baca WA yang tidak kita sukai, mesti tafsirnya jelek, mesti. Coba lagi nggak suka sama suami WA, sudah makan yang memang ngapain sih nanya-nanya segala, selalu jelek responnya. Jadi lebih baik nggak usah dibuka dulu, tenang dulu, antem 1 jam dulu bertapa di masjid, di bawah karpet, insya Allah nggak ketahuan. Sederhana sekali rupanya Islam ini mensikapi keluarga. Yang kelima, personal atau komunal itu sebenarnya unsur organik keluarga, baik secara mikro atau setiap kumpulan artikel selalu mengalami friksi. Ini maksud kami. Wong namanya tubuh satu itu ada panas, ada dingin, ada pahit, itu satu tubuh. Bagaimana ada orang lain, pasti ada keributan. Bagaimana keluarga, ada anak, ada mertua, ada tetangga, pasti ribut. Maka tidak ada satu komunitas tanpa keributan. Wajib ada keributan. Maka kalau keluarganya ribut, itu salah satu rukun berkeluarga. Kalau nggak ribut, nggak memenuhi rukun keluarga. Siapa yang belum bertengkar, belum sah. Harus pertama. Saya kira cukup dulu ya 5 poin. Intinya adalah rupanya kita memahami secara natural saja keluarga. Tidak usah ideal-ideal. Bukan rumah besar, mobil mewah, cantik, cakep. Itu tadi kan material semua. Kalau mau yang abadi, Bu, anaknya masukkan pesantren, Bu, itu spiritual. Anaknya masukkan sekolah yang bagus, Bu, itu walaupun dia mungkin rumahnya bambu, nggak apa-apa, Bu. Nanti bisa mengelola mentalnya. Hidup itu perjuangan melawan nafsu sebenarnya. Kayak apapun orang, dia masuk partai apa saja, ormas apa saja, mesti ada jumpai friksi, pasti ada friksinya. Jangankan zaman Nabi aja, ada kelompoknya munafikun, ada kelompoknya apa? Kelompoknya muhajirin, ansor itu. Ansor sama muhajirin aja ribut masalah ghanimah yang waktu Mekah itu. Kata orang Ansor, enak ya orang muhajirin dapat unta 100, dapat kambing 1000, dapat sapi. Coba orang Ansor gak dapat apa-apa. Itu padahal jelas surganya itu ahli badar itu. Jangan nggak jelas surganya pasti pernah ngomong gitu di batinnya. Aku kok nggak itu opo-opo, pasti. Nabi memanggil siapa ngomong begitu? Ini orang Ansor. Kumpulkan. Kata Nabi, wahai Ansor, bukankah
Kamu dulu tersesat, saya datang kalian dapat hidayah. Sodaqta, bukankah tanganmu gersang, saya datang jadi subur. Sodaqta, bukankah kamu bertikai-berai, saya datang jadi bersatu. Sodaqta. Nabi bilang apa? Kamu suka mana? Kalau orang Mekah bawa unta pulang, kamu pulang bawa Nabi, pilih mana? Atau kamu bawa unta, saya datang ke Mekah. Nangis itu kenikmatan spiritual. Ketemu Nabi itu spiritual, walaupun nggak dapat apa-apa, juga dapat unta. Nangis orang Ansor, tahu hakikat spiritual. Maka kalau suaminya pulang nggak bawa uang, jangan dimarahi ya Bu. Kalau bisa dicium, pasti capek kerja nggak dapat uang. Batinnya juga pasti capek, mikir anaknya, mikir istrinya. Nggak apa-apa Mas, uang nggak terlalu penting Mas. Yang penting ATM-nya. Pokoknya pandai canda sama suaminya. Ini nanti pulang habis makan, sering-sering kepala suami di paha istri, dipetani. Mungkin banyak tumornya, utawa yang sudah putih-putih, ya sudah aliran putih, nggak boleh dicabut. Mas ingat, malaikatnya sudah banyak, satu uban satu malaikat. Semakin banyak, semakin cepat berangkatnya. Sering-sering kepalanya dilurus di paha istri, itu sunnah Nabi. Mudah-mudahan pekan ini sudah 7 kali tiap hari di paha istrinya. Sunnah Nabi lebih besar pahalanya daripada sholat duha. Mendingan mesra-mesra, betul. Tulang-tulangan, guyon-guyon. Ada istri baca Quran, suaminya datang. Oh, Waalaikumsalam, 1 juz lagi ya. Itu suami nggak tahu, istri nggak tahu diri. Nggak boleh. Tinggalkan Al-Quran, baca tilawah. Suaminya dicium. Kanda, sayang, Masya Allah, rindu. Semenit nggak melihat kamu, nggak apa-apa. Jadi, Bu, kalau suaminya datang, tolong Bu, pekerjaan yang lain ditinggalkan ya Bu, goreng tempenya. Oh, sudah selesai, baru kembali ke pekerjaannya. Pokoknya disambut, jangan dicuekin Bu. Kasihan, ada mentalitas kebahagiaan. Istri kok selalu perhatian sekali, dia nggak tega. Poligami nggak tega, karena istrinya juga. Suami yang baik itu nggak poligami, satu saja. Itu suami yang baik. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Saya setuju orang-orang itu laki-laki satu istri saja. Maka Sayyidina Ali ketika istri kan nggak boleh Nabi mau menikah ada Fatimah, jangan. Setelah Fatimah menikah baru menikah. Maka istri yang baik itu menawari suaminya menikah lagi. Mas, Mbok nikah sama kawan saya yang SD itu loh, sampai sekarang belum punya suami. Saya pengen juga dekat dengan dia. Nggak apa-apa kok Mas, serumah. Itu istri yang baik menawari suaminya menikah. Suami yang baik menolaknya. Oh enggak, jadi cintaku hanya pada. Itu dua-duanya ahli surga. Coba nanti praktekin habis sholat zuhur, Mas, kok nikah lagi? Pastikan jawabannya enggak. Kalau jawabannya ya, repot. Maka istri yang baik itu menawari nikah lagi. Mas, silakan poligami, bebas Mas. Saya ridho Mas. Saya nggak marah Mas. Saya nggak tersinggung Mas. Silakan Mas. Ya, boleh. Terus jawabannya Masnya, cintaku hanya untukmu wahai Dinda. Pakai ikhfa, Dinda, mati ketemu dal. Dinda, itu mat iwat juga. Dinda, dua ketukan. Dindanya non mati ketemu dal juga dua ketukan. Dinda, my love. Dinda, bisa nggak Pak? Wong berapa kayak Inggris barang wis biasa. Duh, yang panggil sayang ya Pak, istrinya. Oh, sayangku, hatiku, satu-satunya di dunia. Itu senang istri gitu. Kalau wanita satu-satunya yang tertulis dalam hatiku. Kau jadi puitis sekali. Habis acara keluarga di Osin, sudah. Osin itu Jepang.
Masih kenal Osin Bu? Berarti udah tua. Itu film lama. Masih kenal Osin beneran? Oh iya, alhamdulillah. Tadi sudah tua. Sekali lagi, mama yang sudah tua ini kenal gak sama mak lampir? Sekelas. Nah ya, bapak sudah tua. Bapak-bapak kenal gak namanya Sembara? Satu lagi, Gerandong. Itu sahabat akrabnya. Kalau jenengan kok kenal, apalagi yang dari asli Magelang, Susana, Roro Kidul, itu saudaranya Roro Wetan, Roro Kulon. Kalau jenengan kenal Susana, berarti jenengan orang lama. Itu orang lama tandanya gampang. Kalau ngetik WA keliru-keliru, tulis G, keliru I, itu orang lama itu. Itu harus di-upgrade, nggak bisa. Itu sudah expired, nggak bisa. Maka tolong harus banyak baca buku. Kalau kayak nulis saya mau ke sana, saya nggak jadi ke sana, itu saya ke sana, enggaknya ketinggalan. Tunggu kayak gitu itu biasanya sudah tua. Tapi yang urusan bulat terus maunya enggak jadi ya. Maka ibu-ibu yang sudah sepuh pahalanya besar Bu. Semakin pusing insya Allah memperkaya pabrik Oskadon dan Paramek. Jadi kan semakin susah hidupnya, jangan takut. Yang paling susah di dunia ini kelak paling tertawa-tawa di akhirat. Yang tertawa-tawa yang diharapkan itu di akhirat paling susah. Maka seringlah kita itu capek-capek ibadah. Nanti qobliyah zuhurnya 4, zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, itu capek, berarti ada 12. Sholat duhanya 12, qobliyah asarnya 4, baca Qur'annya 1 juz. Kalau nggak bisa sehari 1 juz ya 5 juz. Itu kan jengkel. Saking jengkelnya cepat masuk surga. Bukan malah diturutin tahajud kalau bisa ya jam 3, kalau nggak bisa jam 2. Itu ahli surga. Jangan malah mundur. Setengah 4 wae. Sing penting sholat. Surat napa yang diwaos keku ulu dan ikhlas. Gua mau coba Baqarah tapi nggak ikhlas. Jangan usahakan baca Baqarah 1 rakaat. Itu menjengkelkan. Nanti buat nostalgia di alam kubur. Malaikat bertanya, "Marah buka?" Sebentar kula nanti tahajud sarokaat Baqarah lu gitu. Kata Nabi, Al-Baqarah itu pelindung di alam mahsyar. Kok nang kuburan ditanya begini? Kamu yang pernah satu sholat Baqarah, gitu. Itu buat kenangan. Praktekkan ya Bu, nanti malam ya Bu. Imamnya suaminya saja, makmumnya istrinya. Kalau suaminya salah, nggak ada makmumnya. Rupanya makmumnya tadi makhluk halus, karena ibu-ibu adalah makhluk halus, orangnya halus. Itu nanti tes siapa yang banyak setannya ya, suami dan istri. Baca hadis Sahih Muslim. Yang kuat baca Baqarah 1 kali duduk, insya Allah orangnya tulus, nggak diganggu setan. Tapi baru 2 halaman udah isi wudhu, kecapan dulu, minum 2 halaman itu nggak bisa. Maka yang punya permasalahan keluarga, cara ngetesnya cara surat Baqarah. Mas, kenapa ya keluarga kita kok ribut terus gitu? Kata Ustaz Syahtan dalam hadis Sahih Muslim, ngetesnya itu pakai surat Baqarah. Suami istri di ruang tamu baca bersama. Siapa yang kabur duluan berarti itu setannya. Sudah selesai. Karena surat Baqarah itu ngusir setan. Ternyata yang kabur dua-duanya. Dua-duanya sudah nggak kuat. Maka kalau suami istri itu kok bertengkar gampang, Mas kita ngambil hakimnya adalah surat Baqarah. Duduk bersama kok kuat, itu ternyata memang ujian, bukan salah suami istri, mungkin miskomunikasi.
Tapi kalau dua-duanya kabur, memang penuh hawa nafsu dan setan. Monggo dites yang punya permasalahan dengan keluarganya, tidak kumpul, duduk bersama, baca Al-Baqarah 286 ayat saja. Yang kuat insya Allah hatinya bersih. Yang kabur-kabur itu alasan, aduh banyak urusan, alasan kabur-kabur, aduh nggak kuat lagi, panas, itu ya kepanasan. Kayak setan kalau dengar apa Al-Quran kepanasan, itu ibu-ibu juga kepanasan. Berarti setannya siapa, Bu? Ya, makanya kata Al-Quran, inna kaidakunna adzim, rekayasa wanita itu dahsyat. Kalau rekayasa setan jin, inna kaidas syaitani kana dhaifa, rekayasa setan jin kecil. Berarti menurut Al-Quran sebenarnya rekayasa wanita sama setan jin hebat mana? Wanita. Tapi kenapa wanita takut tuyul, takut mbakye, takut kuntil anak, takut pocong? Seharusnya pocong takut ibu-ibu. Urip susah diweden-wedeni, tak tunjuk. Saya pribadi juga takut setan jin, Pak. Kalau pengajian sendirian naik motor gelap-gelap, kadang pulang jam 11 malam lewat kuburan, lampu mati, hujan deras, terus kadang ada banjirnya, itu pelan-pelan depan kuburan, saya takut juga. Takut saya salam nggak kubur, nanti takutnya jawab waalaikumsalam. Maka saya salamnya pelan-pelan biar nggak dengar jawab. Kalau saya takut sekali, saya bentak banyak. Saya berani lagi. Kenapa? Aku orang yang susah nambahnya kan wedal-wedal kok kurang ajar, jangan nambah masalah kok. Ayo muncul, tak tunjuk kowe. Ini tak tantang genderuwonya ini. Orang kebiyen sinau nang pondok diganggu konco-konco. Sampai sekarang semuanya penuh dengan kesibukan, jarang istirahat kok diweden-wedeni. Urip kowe susah, oleh ilmu diweden ayo muncul. Maka orang susah biasanya berani sama genderuwo. Ingin berani sama genderuwo gampang, susah. Lewat kuburan, susah, medeni aku tak tendang gitu. Jangan nakut-nakutin orang yang sudah overload, mentalnya sudah diweden-weden. Maka orang itu berubah itu biasanya melampaui kapasitas dirinya, keluar dari zonanya, terlalu berat. Nanti biasanya ibu yang terberat gampang, tandanya gampang, dia banyak diam. Itu sudah berat sekali, jarang tertawa. Oh iya, inji sebenarnya inji itu berat. Inji nggak mau bantah, inji. Orang yang suka inji terus itu nggak banyak bicara, itu sudah sangat bingung pakai bahasa apa menyadarkan inji. Padahal enggak, inji, mosok sih, inji. Itu batinnya bertentangan dengan bibirnya. Itu orang hebat juga sebenarnya. Yang penting tidak bunuh diri sudah. Dengan usia kepala 5, kepala 6, kepala 7, saya ucapkan selamat. Itu sudah sangat sabar sekali. Nanti malaikat belum tentu sabar kayak jenengan. Baca Al-Quran, wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Malaikat aja pengen jadi manusia kalau sehari tergoda. Jenengan sudah 50 tahun malah menggoda. Malaikat itu pengen jadi manusia, baca bahwa harus manusia itu malaikat pengen jadi manusia, baru sehari jadi manusia tergoda hawa nafsunya. Kita sudah 40 tahun, 50 tahun, itu malaikat itu kagum sekali. Hebat manusia ini sudah 50 tahun melawan hawa nafsunya. Maka saya ucapkan ya, ibu-ibu yang sudah kepala 6, 7, 8, 9, insya Allah sudah anteng karena sudah nggak bisa kemana-mana, keringgingan kita. Bapak-bapak yang sudah pernikahan 50 tahun itu usia yang paling tenang, insya Allah nggak cerai. 50 tahun pernikahan, usia emas. Kalau 25 tahun usia perak. Kalau di bawah 20 usia besi, masih bisa gegeran terus, masih atos, masih berat. Ibu-ibu yang sudah nikahnya 30 tahun, selamat, itu sudah usia perak. Sebentar lagi 50 tahun itu emas.
itu nggak bisa kemana-mana. Nanti protes ke suaminya, sejak menikah nggak pernah kemana-mana. Loh, kata Pak Kasman itu nikah itu sudah jodohnya. Kalau sudah jodoh memang nggak kemana-mana. Ya sudah, di dapur, kasur, sumur, makanya jadi nggak ajak kemana-mana karena sudah jodoh. Jangan protes. Sejak akad nikah lo nggak kemana-mana. Loh, kata Pak Kasman itu suami istri itu kalau sudah jodoh memang nggak kemana-mana, itu sudah takdir ya kemana. Yang masih kemana-mana itu belum jodoh. Jangan kok kerasa di rumah memang nggak punya uang, ya sudah selesai, itu jodoh. Itu dari nikmat Allah semua. Kita syukuri kesederhanaan, mendekatkan diri pada Allah, kemewahan mendekatkan diri pada hawa nafsu. Bagi baju-bajunya yang kainnya biasa-biasa, biasanya lebih tawadhu. Tapi kalau emas, perak, ada lampunya, ada alamat, biasanya itu banyak sombongnya. Yang datang ke sini pakai sandal swallow, biasanya tawadhu, swallow atau daimatu itu biasanya. Tapi kalau sandalnya mahal-mahal sampai 5 juta, itu takut hilang gitu. Insya Allah ini level daimatu. Daimatu tiap hari dipakai. Kalau tiap pekan wikmatu. Kalau tiap bulan monmat. Kalau tiap tahun yersmatu. Nyambung boten nggih? Sing boten nyambung ya Allah, mungkin nyambung. Jadi yang masa daimatu memang sandalnya tiap hari. Oh, dai. Kalau tiap pekan khusus Jumatan hanya wikmatu. Ada sandal setahun sekali dipakai hari raya namanya yersmatu. Kalau tiap bulan ya monmatu. Monggo lah dengan daimatu, harganya sekarang kurang lebih 18.000 daimatu. Yang ukuran saya 10, saya sudah beli daimatu baru. Dengan udah punya ini promosi daimatu. Kamu mau bahagia pakai yang sederhana aja. Itu istri saya kayak jalan-jalan gini. Pi, boyo jalan-jalan, anak-anak di rumah liburan. Akhirnya istri saya pegang tangannya, ajak jalan-jalan ke dapur, terus ke jemuran, terus ke sumur, terus ke kasur. Sudah ini jalan-jalan. Kata istri saya, maksudnya ya nggak begitu. Saya jawab, namanya jalan-jalan gak pakai sikil, jalan-jalan. Kalau naik mobil namanya mobil-mobil, kalau naik motor. Kamu bilang kan jalan-jalan toh, tidak jalan-jalan malah nggak setuju, gimana? Maka bahasanya yang betul, mobil-mobil yuk, gitu, bukan mobil-mobil. Ini kan serius jadi humor, kan tertawa juga istri kayak gitu. Maka suami yang baik itu gampang kok, membuat suasana jadi rileks dan humoris gitu. Kok pakai baju yang itu sih gitu ya, biasa mau ke sawah selesai. Kok pakai celananya putih, bajunya merah, itu nanti kok pakai bajunya begitu ya, nanti biar bisa gampang naik karena bendera. Ini sudah selesai humor. Makanya kalau nyari mantu mohon yang humoris dulu, jangan yang serius nanti kaku coba. Yang polisi tentara ini biasanya serius. Pagi, siap. Apakah undangan pagi? Siapa? Dalam ini ulang 3, silakan dimati. Tunggu ya. Serius sekali. Coba kalau suaminya orang biasa, guyon terus, gak punya makanan, itu ada daun-daunan. Wong istrinya orang Sunda suka daun-daunan, ngambil diri. Orang Sunda kunyit mentah dimakan, jahe mentah dimakan, luntas saja dimakan. Semuanya orang Sunda itu enak. Kalau nyari istri atau suami orang Sunda, cukup dibawa ke belakang rumah sudah sehat. Istri saya orang Sunda itu sukanya lalapan, terong mentah, terus pokoknya kunyit mentah, jahe mentah, itu lalapan semua. Katanya menyehatkan. Saya nggak bisa, saya orang Jawa Timur nggak bisa makan yang mentah-mentah, harus digodok dulu. Tapi kalau orang Sunda itu mentah-mentah, maka punya istri orang Sunda ngirit
nggak banyak masak, langsung mentah-mentah sayur-sayuran, terutama yang sifatnya kayak kemangi, luntan. Mohon kalau nyari pasangan orang Sunda, ngirit, nggak banyak nyalakan kompor. Dan kalau bikin teh nggak perlu gula, enak sekali. Saya nggak kenal gula. Yang Sunda kan minumnya teh pahit ya Bu, nggak ada gulanya. Jangan orang Sunda itu nggak kena gula, dia nggak pernah minum gula. Maka mertua saya ngasih minuman pagi-pagi teh pahit. Itu hampir 3 bulan saya nggak berani ngomong teh. Sarapannya orang Sunda bukan kayak kita. Kalau di Madiun ada pecel Madiun, kalau di kita kan soto gitu, soto Magelang, soto, ada soto. Kalau di Sunda bukan soto, bukan pecel, gorengan, arem-arem ditutul sambal. Itu sudah sarapan katanya. Kurang lebih 3 bulan saya nggak berani protes. Saya biasanya makan arem bersama, saya keluar nyari makanan, nggak bilang-bilang. Lapar, makan lagi nanti menjelang duhur orang Sunda jadwalnya, sama menjelang maghrib udah. Paginya nggak ada nasi, cukup gorengan ditutul terus guyu-guyu terus nanti jam 10 sudah siap hidang baru makan. Saya nggak bisa begitu, tapi saya nggak bisa protes. Saya harus bergerilya sembunyi-sembunyi habis mengikuti jalan nanya teh pahit. Saya nyari di luar soto di pasar Depok itu ada makan. Habis itu pulang, nanti makan lagi. Tolong ya orang Sunda harus paham budaya Jawa. Jawa itu nggak bisa makan kok hanya gorengan, itu belum makan. Orang Jawa itu walaupun makan kurma sapiring, nggak ada nasinya itu belum makan. Orang Jawa itu makan roti sapiring, itu belum makan karena bukan nasi. Syarat-syarat rukun-rukun makan di Jawa, syarat pertama itu berupa nasi. Kalau nasi dibungkus-bungkus jadi arem-arem, itu bukan nasi. Itu lontong namanya. Dari belum dianggap makan, maka orang Jawa itu harus dihargai kejawaannya gitu. Bagi yang punya mantu Sunda juga dihargai Sundanya. Jangan dikasih makan, kasih gorengan saja. Ngirit edisi ekonomis kan gitu. Memang adatnya begitu. Jadi kalau kita pernikahannya antar suku biasanya dewasa. Maka kalau nyari mantu luar Jawa ya Bu, jangan gerabak lagi. SD gerabak, SMP gerabak, SMA gerabak, untuk suami istri gerabak, lahiran gerabak, sekolah gerabak, oleh mantu gerabak, dunia seluas gerabak. Gak keren sekali dunia. Kalau nyari mantu Medan, Ambon, itu Bontang, Samarinda, ada pernikahan budaya. Karena biasanya keturunannya dewasa. Tapi kalau gerabak, gerabak itu lokal kali, nggak pernah piknik jauh. Baru kesecang aja masuk angin. Pakai antangin, bejo, tolak angin, udele ditutup salon pas, baru ke pasar secang masuk angin. Numpak wedhus orang masuk angin. Repot ya bang gerabak, harus piknik jauh ke sana, ke Kairo. Coba jalan-jalan Kairo. Gerakan ulon nih kok ngalor Kairo. Saya kira ini pembukaan kalau setiap Ahad on jam 10 saya dari Temanggung langsung ke sini. Tapi ini termasuk jauh ya. Karena menurut saya ini naik gunung. Untung tadi mobil droppernya kuat. Ya Allah kuat, ya Allah ya Qawi ya Matin ya. Itu mobil dropper tua, itu mobilnya Pak Yusuf Asari. Itu kuat, alhamdulillah kuat. Takutnya kalau nggak kuat, saya suruh dorong, loh kiainya dorong repot. Nanti sopirnya gini-gini kiainya dorong. Nanti panitianya tanya mana kiainya gitu. Nanti yang dianggap kiai yang naik mobil, yang dorong dikira santrinya repot. Mau ke kiai repot lagi. Yang dipukul tangannya malah sopirnya repot. Salah persepsi.
Saya kira ini ibu-ibu, saya doakan keluarganya sakinah, mawaddah dan rahmah kelak di akhirat satu kelas dengan Nabi. Kurang lebih tahun 2050 kita sudah sampai sana. Kalau mau duluan ya monggo, tapi kalau prediksi saya 2042 saya pribadi pas 63. Kalau jenengan mau duluan saya nggak bisa menghalangi. Biar saya nggak sabar ketemu Gusti Allah. Saya gula ini semakin panjang nggak apa-apa, yang penting dalam ketaatan, bukan masalah husnul khotimahnya. Ketaatan panjang dan husnul khotimah. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon doanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga Al-Quran, sukses dunia akhirat, barokah dunia akhirat, selamat dunia akhirat, sehat walafiat, akal yang cerdas, hati yang bersih, ilmu yang manfaat, rezeki yang halal, usia yang barokah. Kumpulkanlah kami dengan para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin, ahasuna ulaika rafiqa. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz Kasban. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan keluarga kita menjadi keluarga surga. Kita sampaikan bahwa untuk selapan ke depan tema masih sama dan akan disampaikan kembali oleh Ustaz Kasban. Jazakallah kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah rawuh. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa rawuh lagi selapan ke depan. Dari awal sampai akhir saya membersamai, itu banyak kekhilafan dan kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri acara siang ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.